Yuhu, kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Ya, sebelum dimulai, saya harap kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya jika ada update terbaru kalian bisa langsung lihat sebelum videonya dihapus. Oke? Ya, hari ini lanjutan alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble part 9. Tanpa nunggu lama and let's check it out. Review sekilas tentang cerita kemarin, di mana Zofan beserta anggota partinya telah dijebak oleh Lee Hong-woo. Setelah Kapten Shijian terkena tusukan dari Gang Gi yang merupakan pasukan dari keluarga Lee, dia kehilangan fokusnya yang menyebabkan monster mutasi itu dapat mendaratkan serangan fatalnya kepadanya. Tak tanggung-tanggung, Lee Hong-woo juga menembakkan ratusan anak panah untuk membunuh mereka sekaligus. Meskipun Zofan dan yang lain hanya mengalami cedera ringan karena serangan tersebut, tetapi gerombolan monster serigala itu mendapatkan momen untuk memojokkan mereka semua. Kemudian Kung Feng memerintahkan Zofan serta Pupan untuk pergi menyelamatkan diri, sembari membawa Shijian ke tempat yang aman. Sementara dia akan menahan gerombolan serigala tersebut seorang diri. Mendengar pemikiran heroik tersebut, Zofan segera memukul pundak Kung Feng hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Zofan meminta Pupan untuk mengurus mereka berdua, sembari menahan serangan dari monster mutasi yang berada di hadapannya. Meskipun aksi yang sama nekatnya dengan Kung Feng, tapi Pupan lebih percaya dengan Zofan dan segera meninggalkan dia seorang diri, sembari membawa Kung Feng dan Shijian di genggamannya. Percaya diri yang tinggi dari Zofan bukanlah tanpa sebab. Keberaniannya didasari oleh poin yang telah disimpan selama ini, dan akhirnya dia menggunakan semuanya sekaligus hingga naik level menjadi prajurit Starfall tingkat lanjut dengan stat poin kekuatan sebesar 99 poin. Berkat itu, dia bisa membunuh monster kroco-kroco satu persatu. Tak berselang lama, kemudian Zofan memilih menghindari pertarungan yang semakin intens di dalam tower tersebut dan memilih untuk kabur, karena posisi Zofan yang semakin tidak diunggulkan di tempat yang sempit. Lee Hong-woo yang melihat Zofan kabur dari kejaran monster mutasi itu hanya bisa menanti akan kematiannya dan berencana akan kembali dalam 2 hari untuk memeriksa jasad jika Zofan telah mati. Sudut pandang berpindah sekilas kepada Pupan yang terjebak di jalan buntu, di mana hanya terlihat tebing tinggi di hadapannya. Ditambah lagi, dia dan Kung Feng yang baru sadar telah dikepung oleh gerombolan monster Foxtail Arrow. Berusaha bertahan dengan sisa tenaga yang ada, Pupan akhirnya bisa sedikit bernafas ketika Zofan telah datang dan langsung membunuh gerombolan Foxtail yang mengepungnya. Aksi Zofan tak hanya berhenti di situ, karena ia juga harus membereskan monster-monster kroco yang terpancing karenanya. Sontak Pupan dan Kung Feng yang melihat kehebatan Zofan hanya bisa terdiam dan berkeringat keheranan dengan kecepatan perkembangan Zofan. Kemudian Zofan memerintahkan mereka untuk memanjat tebing itu karena merasakan aura dari monster mutasi yang sedang menuju ke arahnya. Dan akhirnya mereka bisa beristirahat sejenak dengan tenang sembari menunggu malam berganti pagi. Lalu Zofan mengutarakan permintaan maafnya karena melibatkan mereka semua dalam konflik keluarga Lee. Mendengar ucapan itu, Pupan langsung menolak permintaan maaf dari sahabatnya, karena akar dari masalah ini memang murni dari keluarga Lee, dan Pupan berjanji akan membalaskan dendam yang setimpal dengan perbuatan yang Lee Hong-woo buat saat ini. Kemudian Kung Feng mengalihkan suasana dengan memuji Zofan yang semakin kuat, bahkan hampir menyamai aura dari Shijian yang akan menjadi prajurit tingkat warlord pemula saat ini. Ketika seseorang akan naik menjadi prajurit tingkat warlord, semua stat dan combat skill mereka akan naik.
Namun tidak semua orang bisa menembus tahap itu dengan mudah. Oleh sebab itu, prajurit warlord di setiap kota sangat dihargai dan disegani. Kemudian, Kung Feng menceritakan cedera yang dialami si Jian serta proses bertahun-tahun penantiannya hingga ke tahap grading warlord pemula. Mendengar cerita itu, Zhou Fan langsung bertanya, apakah hanya dengan cara membunuh monster yang kuat mampu naik ke tingkat warlord dengan cepat? Dan dengan jawaban yang ambigu dari Paman Feng membenarkan perkataan Zhou Fan. Tapi itu bukanlah satu-satunya syarat, karena masih banyak faktor yang akan menentukannya. Dari obrolan tersebut telah menghabiskan waktu hingga pagi menyambut mereka. Akan tetapi setelah istirahat panjang, mereka langsung dikagetkan dengan tatapan tajam dari monster Eagle Fox yang menanti mereka di udara. Tanpa belas kasihan, monster elang tersebut langsung menyerang mereka dari 3 arah hingga menghantam pertahanan Pu Fan dan Kung Feng dengan keras. Kali ini mereka dibuat kerepotan dengan monster tipe terbang karena kecepatan mereka dan fleksibilitas saat di udara. Mencoba memikirkan cara efektif untuk menghadapi monster tersebut, akhirnya Zhou Fan teringat dengan senjata jarak jauh yang bisa menangani mereka. Kemudian Pu Fan dan Kung Feng segera dikagetkan dengan hempasan tali berujungkan pedang yang mengenai monster tersebut. Senjata yang telah dimodifikasi oleh Zhou Fan dari jarahan milik ular kembar keluarga Li, siap mencambuk satu persatu monster vertebrata itu. Tiba-tiba salah satu monster tersebut berhasil kabur ketika melihat 2 lainnya berhasil dibunuh oleh Zhou Fan. Kung Feng yang menyadari itu segera menyuruh Zhou Fan untuk mengejarnya sebelum memberitahu koloni yang berada di sarangnya. Dan beruntungnya Zhou Fan bisa membunuh monster tersebut sebelum memasuki mulut gua sarang monster Eagle Fox. Merasa penasaran dengan sarang tersebut, akhirnya Zhou Fan memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan ketika Zhou Fan melihatnya, perasaan familiar langsung terasa dari dalam gua ini. Ya, benar. Gua tersebut merupakan sisi lain dari gua yang dia masuki saat operasi gabungan yang lalu. Kemudian Zhou Fan memberanikan diri untuk menghadapi sisa Eagle Fox yang berada di dalam gua demi mencari alien artefak dari pohon mutasi tersebut. Akhirnya, rasa penasaran Zhou Fan terbayarkan ketika dia masuk ke dalam pusat pohon mutasi tersebut. Apa yang ada di hadapannya saat ini benar-benar alien artefak rank C yang super langka. Lalu Zhou Fan teringat sekilas akan alien artefak tingkat D yang pernah dikonsumsinya, di mana meningkatkan semua stat poinnya sebesar 20 poin. Dan langsung berpikiran bahwa item yang dihadapannya saat ini adalah jalan menuju ranah warlord. Melangkah secara perlahan, Zhou Fan tak sengaja melihat pemimpin Eagle Fox yang sedang tertidur dengan aura yang menakutkan melebihi monster yang pernah dia hadapi. Saat Zhou Fan ketakutan dalam pikirannya, tiba-tiba terdapat kelinci yang mencoba mendekati alien artefak tersebut. Dan dengan cepat, kelinci itu terbelah menjadi 2 oleh penjaga yang bersembunyi di balik bayangan. Berkat kejadian itu, Zhou Fan tidak jadi gegabah. Kemudian, dia segera memeriksa monster penjaga yang bersembunyi dengan skill perception miliknya. Serta untuk berjaga-jaga menghadapi monster itu, Zhou Fan juga tak lupa meningkatkan skill Shadow Flash Blade. Karena tak ingin membuang waktu lama di dalam gua tersebut, akhirnya Zhou Fan satu persatu membunuh penjaga di tempat persembunyiannya hingga dapat mengembalikan poin yang sempat dia gunakan untuk menaikkan skillnya. Setelah semua penjaga telah dijatuhkan, Zhou Fan segera memetik item tersebut dan segera kabur sebelum Raja Eagle Fox terbangun. Plot berpindah sejenak setelah berselang beberapa menit dari Zhou Fan mencuri item itu. Akhirnya Raja Elang tersebut terbangun dan menyimpan dendam kepada orang yang telah mencuri hartanya serta membunuh anak-anaknya. Kembali ke Zhou Fan yang senang ketika berhasil mencuri item tersebut
Tetapi ekspresi tersebut menjadi sedikit kecewa ketika dia memeriksa item tersebut, dan apa yang didapat bahwa item tersebut masih tidak bisa dikonsumsi karena syarat yang tidak sesuai. Mengabaikan hal tersebut, Zovan memilih kembali bertemu dengan Pupan dan ingin menunjukkan kekuatannya yang baru dengan berhadapan melawan monster mutasi Frenzy Snow Massive. Dan bersambung. Bonus, sedikit informasi tentang profil Zovan saat ini. Dia sekarang berada pada peringkat prajurit tingkat lanjut yang selangkah lagi masuk ke ranah warlord pemula. Poin stat saat ini mulai dari fisik, kecepatan, pemikiran, dan kekuatan berjumlah 99 poin. Poin maksimal di ranah prajurit tingkat lanjut, serta jumlah poin yang menjadi cadangan sebanyak 30 poin. Dan untuk skill, Zovan mempunyai skill manuver tingkat mahir, skill tempur tingkat kompeten, dan yang terakhir skill pasif perception yang dapat merasakan kehadiran musuh di sekitarnya. Sekian alur cerita yang bisa kuberikan. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa informasi yang tadi. Jangan lupa like and see you, bye bye, ciao. 俺のこと俺は司あまねの双子の